Seorang gembel memasuki sebuah showroom motor mewah dengan penampilan yang kotor dan lusuh. Dia datang dengan niat membeli motor ninja impian. Namun, bukannya sambutan hangat, dia justru mendapat hinaan, tawa sinis, dan diusir tanpa ampun oleh para karyawan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap kasar mereka? Dan bagaimana kisahnya akan berlanjut? Siang itu, matahari bersinar terik di atas kota. Jalanan ramai, klakson kendaraan bersahutan, dan debu beterbangan di udara. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, tampak seorang pemuda berjalan perlahan di trotoar, mengenakan kaos lusuh yang warnanya sudah pudar, celana jeans sobek di lutut, dan sandal jepit yang hampir putus talinya. Rambutnya berantakan, wajahnya agak kusam, dan tubuhnya tampak sedikit letih. Namun, tatapannya penuh semangat. Ia terus berjalan hingga berhenti di depan sebuah showroom motor besar yang terkenal di kota itu. Beberapa orang yang melihatnya dari dalam showroom mulai memperhatikannya dengan tatapan heran dan geli. Seolah-olah kedatangan pemuda seperti itu ke tempat mewah adalah suatu lelucon. Tapi pemuda itu tak peduli. Ia berdiri sebentar di depan pintu kaca, melihat ke dalam, menarik napas panjang, dan akhirnya mendorong pintu masuk. Suara bel kecil di atas pintu berbunyi nyaring saat ia masuk. Semua mata kini benar-benar tertuju padanya. Di dalam showroom, deretan motor mewah terpajang rapi. Ada Yamaha R1, Ducati Panigale, dan di pojok, motor impian sang pemuda, Kawasaki Ninja 250cc warna hijau mengilap, berdiri gagah seperti singa yang siap menerkam jalanan. Pemuda itu melangkah pelan, seakan takut kakinya yang kotor mengotori lantai showroom yang mengilap seperti kaca. Tapi ia tetap melangkah, dengan pandangan kagum pada motor impian di hadapannya. Baru beberapa langkah ia mendekati motor itu, dua orang karyawan mulai tertawa kecil. Salah satu dari mereka, pemuda berkemeja biru dengan name tag bertuliskan Doni, melirik ke temannya dan berbisik cukup keras. "Lihat tuh, ada gembel nyasar. Mau beli motor ninja katanya, ngimpi siang bolong." Yang satu lagi, wanita muda berkacamata bernama Rika, ikut terkikik. "Gila ya, kayaknya dia lebih butuh sabun daripada motor," gumamnya sambil menutup hidung pura-pura jijik. Mereka tak menyadari bahwa suara mereka cukup jelas terdengar oleh sang pemuda. Tapi dia tetap pura-pura tidak mendengar. Ia hanya ingin melihat lebih dekat motor itu, menyentuh setangnya, merasakan mimpi yang sudah lama ia simpan sejak kecil. Ketika tangan kirinya hampir menyentuh bodi motor, Doni langsung menghampiri sambil melambaikan tangan. Jangan dipegang ya, Bang. Ini motor mahal. Kalau lecet, gaji abang 1 tahun juga gak cukup buat ganti." Pemuda itu menoleh, masih dengan senyum ramah. "Maaf, Mas. Saya cuma mau lihat-lihat. Saya tertarik sama motor ini." Doni kini tertawa lebih keras. "Lihat-lihat? Ngaca dulu dong. Tertarik itu gampang, bro. Beli yang susah. Ini showroom motor sport, bukan tempat nanya-nanya buat konten TikTok." Rika ikut menyambung dengan nada merendahkan. "Kalau mau cari motor bekas, coba deh ke pinggir jalan sana, banyak yang jual. Kasihan, ini showroom, bukan tempat gelandangan ngadem." Beberapa pelanggan lain yang mendengar juga mulai tersenyum simpul, tertular suasana sinis dari para pegawai. Pemuda itu masih berdiri tegak. Ia memandang mereka satu persatu. Tak ada marah, tak ada dendam di matanya. Hanya ada kecewa, dan sedikit senyum tipis yang tidak dipahami siapapun di ruangan itu. "Terima kasih ya, Mas. Mbak, saya pamit dulu," ucapnya pelan sebelum berbalik dan melangkah keluar. Di luar showroom, pemuda itu menatap ke langit. Ia tahu, hari ini bukan soal gagal beli motor, tapi tentang bagaimana dunia masih suka menghakimi dari kulit luar. Ia menghela napas dalam. Dalam hatinya, ia berkata, "Besok, aku akan kembali. Bukan sebagai gembel, tapi sebagai diriku yang sebenarnya." Langkah Rian terasa ringan saat meninggalkan showroom, meski dalam hati ia menyimpan luka. Bukan karena dihina, ia sudah cukup dewasa untuk tidak terpancing oleh omongan kasar. Tapi karena ia menyadari, banyak orang di luar sana yang mungkin bernasib sama sepertinya hari ini, atau bahkan lebih buruk. Dihina, direndahkan, hanya karena tidak tampil mewah, seperti yang diharapkan dunia. Ia naik ke sebuah mobil pick-up tua yang diparkir tak jauh dari showroom. Sopirnya, Pak Warto, seorang pria tua yang sudah bekerja pada keluarganya sejak Rian kecil, menoleh dengan cemas. "Gimana, Mas Rian? Lancar?"